Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriatul Jannah, NIM 123. Di sini saya akan memaparkan mereview beberapa contoh dari pengalaman saya terkait teori belajar dari ada yang dinamakan perilaku molar, di mana setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya atau purpose-nya. Maka saya akan mulai dari teorinya biasa. Jika ingin menjadi kaya, menjadi sukses, ingin nilai baik dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan keinginan, ada teori behaviorisme purposive, yakni kita melakukan tindakan-tindakan yang akan menggiring kita kepada tujuan kita. Misalkan ketika saya ingin menjadi guru, maka saya melatih diri saya untuk bersikap bijaksana dan juga melatih diri saya sendiri untuk menyukai anak kecil dan juga melakukan effort lain seperti berusaha agar mendapat nilai yang baik dalam kelas dan lain sebagainya. Ada juga teori Tolman yang lain, yaitu konfirmasi, di mana di sini konfirmasi berbeda tipis dengan apa yang dinamakan penguatan oleh teori behaviorisme, yaitu dengan cara mengonfirmasi latihan-latihan kita yang mengiring pada tujuan kita yang dikira lebih efektif. Jika ingin proses nugas saya berhasil efektif, saya melakukan konfirmasi bahwa ketika telah lewat jam 10 malam, saya sudah tidak mulai berkonsentrasi, maka kegiatan nugas saya ketika sudah lewat jam 10 malam itu tidak akan efektif, saya tidak akan dapat berkonsentrasi. Maka ketika sudah jam 10 malam, saya sudah mengakhiri penugasan saya dan lanjut pada hari berikutnya, hari keesokannya. Teori berikutnya ada teori vicarious trial and error, di mana perilaku mencoba-coba hanya dilakukan dalam pikiran saja. Yang menurut ahli yang lain, trial and error dilakukan dengan sebuah tindakan atau beberapa tindakan. Namun menurut Edward C. Stallman, trial and error hanya dapat dilakukan dalam bentuk pikiran kita. Misal ketika saya mendengar berita bahwa sepupu saya tengah mengalami penipuan ketika ia tengah melakukan transaksi pembelian HP di all shop yang tidak terpercaya. Di situ saya berpikir bahwa ketika melakukan transaksi pembelian elektronik apapun melalui all shop yang tidak dapat dipercaya atau yang tak terpercaya, maka hal yang demikian identik dengan penipuan. Lalu saya berpikir bahwa alangkah lebih baiknya jika sepupu saya tersebut lebih memilih untuk membeli di kedai terdekat atau di outlet terdekat. Teori berikutnya ada teori belajar laten, yaitu hasil belajar yang belum pernah ditunjukkan atau belum pernah diperform sebelumnya melalui tindakan. Misalkan ketika saya melihat tutorial bikin mind map yang estetik di beberapa channel YouTube, namun saya hanya melihat saja, tidak mempraktikannya. Hal demikian disebut belajar laten, belajar yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Ada juga pelenyapan laten, di mana hasil belajar yang belum pernah diperform atau belum pernah ditunjukkan sebelumnya, hasil belajar tersebut akan hilang. Contohnya ketika melihat tutorial bikin mind map estetik tadi, namun saya tidak pernah mempraktikannya, maka hasil belajar yang pernah saya simpan di otak sebelumnya akan hilang. Baiklah, itu semua merupakan review dari saya mengenai teori Piaget dan teori Tolman dalam psikologi belajar. Kurang lebihnya saya
maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.